Minggu lalu kita bulan lalu kita soal changing heart, changing mind. Ya, kita udah tutup dengan kesaksian kemarin. Nah, ini belum selesai changing heart, cuma yang ada 5 minggu cuma bulan ini, bulan depan 4. Jadi saya pilihnya minggu 5 ini. Nah, jangan tegak. Edwin. Ya, saya sudah konfirmasi ke mereka, kurang lebih kita akan bicarain ini. Bisa ya, bisa Pak. Oke, sip. Ambil gantian tuh. Kalian kan sudah ikut berdua kurang lebih kayak sudah 3 bulan ya ikut Sitri ini. Iya. Nah, coba kasih opini pribadi dulu. Ngomongin ke sana jangan ke saya. Opini pribadi dulu. Kalau menurut kalian tuh Sitri itu kurang apa atau over apa gitu atau apalah menurut kalian pribadi gitu. Sitri itu gimana atau apa yang kalian rindukan dari sebuah perkumpulan sekte ini perkumpulan komunitas ini. Oke, mungkin mulai dari siapa? Cincu Belal Ari dulu. Kalau saya sih waktu pertama kali gabung itu kan diajak sama Kak Wiwin dan kayak saya merasa kayak saya senang ada di sini gitu. Dan tidak tahu kenapa karena selama ini kan ini mungkin saya selama ini saya pelayanan di komsel tapi online gitu, tidak secara langsung di depan orang banyak gitu. Jadi waktu saya digabung di Sitri, akhirnya saya juga kayak bisa melepaskan semua saya punya, ya puji Tuhan saya punya talenta, ya saya bisa kayak gimana ya, ada benar-benar nyata real di depan orang banyak gitu. Itu kayak saya bangga saya bisa ada di Sitri. Gitu kan. Itu saya kan. Oke. Cek. Iya. Kalau untuk Sitri sendiri itu sangat luar biasa karena komunitas-komunitas yang gayanya apa ya, tidak terlalu memaksa, tidak terlalu mengatur seperti ini kan mulai ada, tapi waktu itu saya belum ketemu di Biak gitu. Dia mungkin sudah mulai berkembang, mulai pas saja cari di Biak waktu saya kalau datang di sini gimana. Tapi begituan ketika ada berarti ada sesuatu yang Tuhan membangun di tempat ini itu lewat kita punya komunitas ini. Saya sangat bersyukur sekali komunitas ini masih ya ibaratnya masih beberapa bulan, pasti akan ada hal-hal yang Tuhan tambahkan ke depannya gitu. Mungkin sekarang kita rasa sudah cukup, tapi pasti ada hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan akan tambahkan ke depannya. Mungkin seperti itu. Iya, kalau saya sering bilang ke beberapa teman yang dekat, yang join Sitri itu yang siap untuk sama-sama kita di sini itu orang-orang pemberani gitu. Kenapa? Karena kita akan berani, karena mau nggak mau kita akan terlihat untuk saat-saat ini kita akan terlihat sedikit berbeda, sedikit out of the box gitu ya. Mungkin di komunitas online bisa gitu, tapi kalau untuk kayak begini nggak, untuk di Biak mungkin saya rasa belum saya lihat ya, gitu, belum saya lihat. Jadi dari segi penampilan kita saja, cara ibadah kita aja, tata ibadah kita aja, liturgi kita aja itu sudah kita cair banget. Minggu lalu kayak gimana, minggu ini kayak gimana gitu, mengalir aja gitu. Itu prinsipnya sama, nyembah Tuhan gitu aja. Nah, bulan ini kan bulan ini dan bulan depan kita akan bahas soal changing heart, perubahan hati gitu ya. Bukan perubahan hati sih, perubahan hati. Mungkin ada pendapat atau kesaksian tentang yang kalian alami dengan tema ini gitu kan. Sebenarnya Pak Frans tuh ada, dia sudah kasih intronya kemarin minggu lalu pas saya makan nasi kuning. Cuma beliau nih aduh, nanti dia bulan depan sendirian. Oke, mulai dari hari dulu coba. Oke, panjang boleh deh. 2 jam lah gitu. Iyalah. Jadi saya mau cerita sesuai dengan tema. Saya punya cerita.
eh, saya punya keluarga memang waktu itu di tahun 2014 itu mama dan papa tuh sudah kayak ya sudah bertengkar lah dalam rumah tangga. Terus akhirnya pokoknya intinya mama sudah tidak tahan, mama ajak saya dengan adik 2 orang waktu itu kita untuk pergi dari rumah ke Singapura. Dan satu yang saya bangga itu kalau di orang tua lain ya, kayak biasanya kalau mungkin orang tua ibunya kalau sudah ada pasangan pasti dia ketinggalan anaknya, tapi mama tidak. Mama ajak saya untuk hari ayo kita pergi untuk begitu. Jadi kita kayak senang gitu dengan mama, kayak mama tuh saya punya pahlawan sudah, kayak benar-benar dia mau untuk bawa saya untuk sama-sama adik untuk pergi ke Singapura. Dan waktu itu sudah kita pergi, sebelum berangkat waktu itu mama tuh sudah siapkan gitu, kayak mulai dari barang-barangnya semua, baju-baju semua mama sudah siapkan untuk kita pergi gitu. Jadi pas nanti hari kita berangkat itu tinggal gas aja gitu. Sudah waktu itu jadi kita sampai di Ambon, kita sekolah di sana 1 tahun. Tapi karena ya saya juga akhirnya waktu di Ambon ketemu pergaulan yang bebas, kayak saya tidak dapat dibiak, akhirnya saya kayak bergaul dengan mereka di sana. Akhirnya saya ikut tawuran gitu terus sama teman-teman. Jadi kayak saya juga nakal sebenarnya waktu itu jujur. Tapi karena sama dapat pergaulan baru di sana. Karena saya nakal di sana waktu itu, mama tuh sudah kayak sebenarnya mama tuh sudah tidak tahan lagi dengan saya karena saya terlalu nakal di sana di Ambon selama 1 tahun saya SMP di sana. Akhirnya mama bilang, Ari sudah, pergi ikut papa, saya sudah kembali ke biak sekolah di Papua lagi. Mau harus go, karena juga biasanya ya salah lah. Akhirnya saya tidak bisa bikin apa-apa. Tahun 2016 saya balik ke biak. Di situ saya punya doa selama saya sekolah waktu itu. Memang saya punya akar pahit sama papa gitu, karena waktu di biak sebelumnya papa punya cara mendidik saya tuh keras gitu, bahwa pendidikan tuh keras gitu. Karena memang dari orang tuanya papa juga karena dia tentara, jadi akhirnya kayak bapak juga melakukan saya juga sama seperti apa yang pernah dilakukan. Walaupun saya punya akar pahit sama papa, tapi saya punya doa sama Tuhan. Saya punya doa sama Tuhan. Kayaknya saya tidak mau seperti ini gitu. Saya mau papa sama mama tuh kembali gitu. Saya mau tuh papa sama mama tuh kembali gitu. Itu yang saya minta sama Tuhan setiap minggu gitu. Walaupun kayak saya berbuat hal yang memang ya tidak wajar gitu di mata Tuhan, tapi Tuhan masih jawab. Saya punya doa tapi tidak langsung secara langsung gitu, kayak tidak langsung Tuhan jawab. 2016 pokoknya dari 2016 saya berdoa sama Tuhan. 2017 itu saya punya doa yang maksudnya doa yang saya minta betul-betul sama Tuhan. Saya mau tuh papa sama mama tuh kembali. Singkat cerita 2020. Nah, di sini kayak situasinya memang sudah benar-benar saya kayak pikir, aduh sudah tidak ada harapan lagi. Ini sudah tidak ada harapan karena saya tahu, jujur ini sebenarnya kayak bilang aib, tapi yang memang saya harus cerita. Papa itu sudah punya pasangan lain, itu yang saya tahu. Itu. Karena mama tuh selalu bilang gini, Ari, aku tuh lihat-lihat papa gitu. Kalau misalnya papa tuh ada ini dengan orang lain, kok kasih tahu. Karena waktu itu mama sama papa tuh sudah mau cerai, tapi tidak kayak belum ada belum ada bukti lah gitu, yang kuat untuk nanti naik di persidangan untuk cerai.
Dan kunci papa sama mama untuk cerai itu ada di saat waktu itu. Jadi waktu itu saya pulang latihan bola, papa bawa perempuan ke rumah, dan itu saya kaget. Di situ saya bilang ke Tuhan, kita sudah ada harapan. Tapi waktu itu saya tidak kayak foto atau kasih tahu sama mama, karena saya tidak mau, karena saya punya doa itu sudah, saya punya doa itu sama papa sama mama itu kembali. Saya tidak mau kayak jadi yang kayak skill mereka tuh untuk cerai. Walaupun memang saya ada akar pahit sama papa, tapi saya tidak mau. Saya mau tuh papa sama mama tuh kembali. Jadi waktu saya tidak foto, saya bilang diam saja. Malamnya mama tanya, tidak tahu kenapa mama tanya, mama bilang, Ari, bagaimana tadi papa ada gini-gini? Sudah tidak mau. Dan mama juga pun begitu. Waktu itu saya ke Ambon, mama juga punya pasangan lain. Di situ saya bilang, Tuhan, saya tidak punya kayak harapan lagi gitu. Apa yang saya doa selama ini kayak tidak ada gitu. Ya, tidak terjadi gitu dari 2000. Waktu saya SMK kelas 1 di dia sampai lulus. Itu kayak tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi gitu. Sampai keluar Tuhan. Jadi bagaimana ini? Mama sendiri juga sudah punya masalah. Papa juga pun begitu. Jadi bagaimana? Nah itu 2020. Di situ memang kayak benar-benar saya merasa kayak ini sudah hidup. Ini memang benar-benar hal yang kayak saya harus jalani. Jadi 2020 itu saya punya teman waktu itu tanya, ini pokoknya saya sudah dalam bingung, bimbang, sudah campur aduk waktu itu. Karena papa sama mama sudah yang saya tahu. Saya punya teman tanya sama saya, gitu. Dia bilang, kenapa di Kristen itu sembah Yesus, padahal dia itu bukan Tuhan? Karena kebetulan juga teman saya ini dia berbeda iman sama saya, tapi memang kita sudah berteman lama, jadi kayak bercanda apa semua itu kayak lepas saja gitu. Tapi waktu itu pertanyaan itu serius, saya bingung untuk jawab gitu. Memang ya saya pergi ibadah, tapi pengetahuan akan Tuhan saya tidak tahu, bukan kurang lagi, tidak tahu betul sama sekali. Yang saya tahu saya cuma berdoa gitu aja, kayak tidak tahu Tuhan ini bagaimana gini. Jadi saya jawab, saya bilang begini. Dan ini sebenarnya bukan jawaban kalau menurut saya bilang begini. Ya karena saya sudah dari kecil saya diajarkan begini deh. Masing-masing dengan dia punya kepercayaan sendiri. Itu jawaban yang saya anggap begitu jawaban. Akhirnya pulang dari situ 1 minggu full itu saya pikir, aduh benar lagi deh, ya itu Tuhan tahu kan. Itu sambil cuci piring, coba deh, kayak rasa penasaran itu besar sekali untuk cari tahu. Salahnya waktu itu saya cari tahunya bukan kayak ke pendeta, ke teman-teman yang seiman sama saya waktu itu. Akhirnya saya buka YouTube, cari Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang muncul lain di sebelah. Akhirnya saya nonton. Ternyata berarti selama ini saya salah. Ini nonton. Tapi waktu itu memang bukan kayak seperti ya kalau sekarang bisa ketawa ya. Tapi waktu itu kayak serius kan. Jadi penjelasan ini benar-benar kayak meyakinkan saya gitu. Kalau dia itu bukan Tuhan, artinya itu. Akhirnya dari situ ya sudah saya mulai pelan-pelan. Besoknya saya datang ke satu teman, saya bilang gini, betul. Saya kemarin nonton penjelasan ya Ustaz ini nggak sih? Saya bilang gini, dijelaskan, Pak kayaknya saya salah selama ini. Saya kasih tahu ke dia, saya bilang begitu. Akhirnya dia bantu saya untuk pelan-pelan begitu. Untuk ini login ke sebelah. Lagi dia serius. Nah, sudah. Jadi tapi dari sebelum itu dia bilang begini, udah Ari, pelan-pelan. Kita mulai belajar ya step by step dulu lah. Kayak baca ayat gitu, biar mulai tahu. Saya bilang gini, ya siap. Saya ikut saja pada dia. Dia juga ada di sini juga.
Akhirnya saya kayak bilang sama dia, aduh, kalau cara sekolah itu bagaimana dan lain-lain, cara ibadah yang mereka lah gitu. Akhirnya dia kasih tahu, dia kasih saya ini apa namanya, belajar gitu, belajar pelan-pelan. Akhirnya 1 minggu, tidak 1 minggu, pokoknya 3 hari lah gitu. Sepas satu dia langsung dan gini, sudah, saya punya kemauan untuk ayo kita ke masjid. Oh gitu. Akhirnya saya pergi, karena saya sudah kayak belajar, sudah tahu. Akhirnya kita ke masjid. Ini di situ saya masuk di masjid Kak. Ini serius kan, buka masuk. Terus dia kasih tahu cara ini wudhu gimana. Sebenarnya gimana? Akhirnya masuk ibadah. Wih di situ Kak, benar-benar saya masuk terus kayak rasa sudah paling benar. Kayak saya sudah rasa kayak ini sudah sepenuhnya jalan. Iya serius waktu itu. Nah pas sudah pulangnya, akhirnya itu tidak berjalan sesuai dengan saya punya harapan, karena akhirnya papa itu tahu. Pas papa tahu itu mau benar-benar marah sekali begitu. Karena itu tahunya dari saya punya teman cewek waktu yang saya dekat sama dia, dia juga dia nggak tahu ke papa begitu sama mama. Akhirnya dia ketahuan. Saya bilang, aduh, ini sudah beres ini, kalau sudah ketahuan ini parah, ini saya sudah bagaimana, saya bingung ini, bagaimana ini. Yang saya anggap sebenarnya ini bukan masalah, tapi mereka anggapnya masalah. Jadi waktu itu singkat cerita, karena papa, mama itu sudah tahu saya punya yang salah, saya lagi belajar, lagi mau pindah. Pagi-pagi papa kasih bangun saya untuk pergi ke pendeta. Dia ya sudah, papa kasih bangun, bangun, ayo cepat, cuci muka, pergi. Saya tidak tahu sebenarnya ini pergi kemana ya, pagi-pagi gitu, kasih bangun begitu ke pendeta. Di situ saya dengan bawa pendeta tinggal di sini. Kita debat akhirnya. Saya dengan bawa pendeta itu debat. Karena ya saya sudah tahu lah, kayak ya sombong begitu, kayak bicara bagaimana pun saya tidak akan dengar kok gitu, intinya gitu. Jadi kita debat. Dia kasih tahu, dia punya kasih tahu gini, Ari gini. Saya lawan. Tidak Pak, begini. Lama sekali. Saya dengan pendeta berdebat. Sampai karena saya mikir kayak, aduh ini kalau begini terus tidak ada ujungnya. Sudah saya mengalah, saya bilang, oh ya sudah mengalah, saya diam, akhirnya sudah tenang. Jadi dia bawa pendeta itu berdoa, jadi kita pulang. Besok datang lagi, karena saya pergi ke masjid lagi, ketahuan lagi. Sudah bawa pendeta itu, kita sempat debat tapi tidak terlalu lama. Dia cuma bilang begini sama papa, Bapak punya anak ini sudah tidak bisa tertolong. Serius, dia bilang gitu. Yang cuma bisa tolong dia itu hanya dia punya diri sendiri. Itu saja. Itu yang sebenarnya waktu itu jadi Bapak Pendeta tuh bilangnya itu kayak kode saja. Tapi saya bilang kita dalam hati, aku bicara apa juga tidak ada kode. Aku bicara. Saya kayak ketawa saja bilang gitu. Jadi dia bilang yang cuma bisa tolong dia itu hanya dia punya diri sendiri. Akhirnya singkat cerita, sudah saya kayak dalam hati sebelah hari kayaknya kalau aku terlalu menampakkan apa yang kau tahu nanti jadi masalah gitu. Jadi ya aku diam-diam saja, nanti aku sudah dapat pekerjaan baru ya aku mulai pelan-pelan pindah. Bulan Oktober waktu itu saya ke Ambon, kembali ya liburan lah gitu ke Ambon Oktober. Di situ mama selalu tanya sama saya, mama bilang begini, Ari, kau masih kan tidak gitu belajar Islam? Mama selalu tanya, mama bilang tanya terus. Karena waktu sampai dari bulan Oktober itu saya di Ambon, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu 6 bulan saya di Ambon full. Selama 5 bulan di situ tuh saya merasa kayak
kok selama ini saya sudah tidak kayak kemarin di Biak gitu. Semua apa yang saya dapat itu hilang gitu. Akhirnya waktu itu saya jadi kayak stres gitu kayak Tuhan. Sebenarnya saya mau bilang Tuhan, tapi waktu itu saya bukan bilang Tuhan. Aduh, bingung ya. Emang bingung karena tiba-tiba saya sudah hilang gitu. Aduh, mau bilang apa ini? Tapi ya sudah, saya kayak aduh, ini bagaimana, kenapa selama ini apa yang saya dapat selama ini di Biak nih hilang semua, saya sampai di Ambon gitu. Akhirnya saya kayak pikiran saya sampai benar-benar waktu itu serius. Masa kayak pikir, aduh, ini saya akhir hidup saya sudah rasa terbeban sekali ya. Jadi selama saya hidup ya dari bulan Oktober ya, di Ambon tuh kayak saya beban yang saya pikul tuh berat sekali gitu, berat sekali gitu. Sampai saya tuh kayak ini bagaimana nih Allah gitu. Dan pertanyaan mama terakhir malam mama bilang begini, itu terakhir dan memang itu sudah ya sudah Tuhan Yesus sudah kayak hari ini sudah kau punya masa yang sudah lihat kayak itu yang saya rasa. Mama tanya sama seperti yang mama tanya, mama bilang begini, hari ini di atas motor mama tanya, hari kau masih tidak untuk belajar untuk di sebelah terus. Karena memang saya sudah ada di posisi sudah kayak bimbang, sudah benar-benar kayak bingung itu saya mau kemana. Saya jawab, saya bilang begini, sudah tidak mau lagi gitu. Saya sudah lepas. Akhirnya pulang dari situ malamnya saya duduk di kamar, saya mau bilang Tuhan Yesus, tapi kayak sudah kayak saya kayak macam pantang sekali saya bilang itu begitu. Betul serius. Sebelum kayak mau bilang harus bilang Tuhan, aku masih terima sakit tidak? Gitu. Sebelum itu serius. Tuhan, gimana ya? Benar-benar kayak kamar saya bingung sekali kan. Hari pelan-pelan. Kayak saya kayak kuatkan saya punya hati sendiri. Gitu. Besoknya tidak tahu kenapa tiba-tiba dari gereja di Ambon, GBI di Ambon, 3 orang datang, anak muda. Besoknya malamnya saya kayak bingung, besoknya mereka datang. Pas mereka datang, akhirnya di situ kita sharing. Akhirnya saya kayak tenang, kayak Tuhan terima kasih gitu, ini yang kau kirim gitu. Serius, ini mama yang pakai. Oh gitu. Akhirnya di situ mereka kayak kasih kuat saya gitu. Dia bilang, mereka juga cerita mereka punya pengalaman. Akhirnya saya juga kayak. Dan poin dari saya punya cerita ini, setelah saya sudah balik lagi, saya langsung bilang, Tuhan, ini kan kau punya jawaban yang selama ini saya berdoa untuk Tuhan bersatukan papa sama mama. Waktu itu dari saya punya masalah, dari saya punya kejadian ini, diam-diam papa sama mama tuh sudah mulai membaik. Itu tanpa sepengetahuannya saya. Mama sama papa tuh kayak sudah kayak jalin komunikasi lagi dengan baik. Tapi saya tidak tahu. Akhirnya mama bilang sama saya waktu itu, Ari, mama tuh sudah mau lagi gitu. Mama dengan bapak tuh sudah sama-sama lagi. Jadi sudah mama juga sadar apa yang orang tua berbuat itu akan menjadi dampak buat dia punya anak-anak, dan itu terjadi. Tapi tidak sampai terjadi lah waktu itu. Tidak. Memang waktu itu saya sudah mau pindah agama, tapi saya tidak sempat untuk mengucapkan kayak yang ada di sebelah gitu. Tidak sampai. Karena waktu itu saya sudah diajak 6 kali, tapi saya tidak, ayo, tapi saya tidak pergi. Gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini kan punya jawaban buat saya. Saya kayak memang benar-benar
selama ini saya sudah berdoa betul-betul Tuhan jawab, tapi dengan kejadian ini. Jadi dari kejadian ini yang saya dapat ini, papa sama mama tuh bisa kembali lagi sama-sama dari itu. Sama rasa kayak Tuhan itu Tuhan baik gitu. Walaupun saya walaupun saya selama hidup ini saya ada berbuat salah, saya berbuat dosa, tapi Tuhan itu tetap ada gitu. Dia tetap ada di sini. Walaupun jadi itu yang kayak saya bilang ini Tuhan punya kebaikan sama saya. Akhirnya dari situ saya lebih mulai mengerti hatinya Tuhan, apa yang Tuhan kasih buat saya gitu. Walaupun banyak sekali rintangan yang saya hadapi, akhirnya benar-benar semua Tuhan jawab, Tuhan baik. Jadi kalau mau dibilang kayak satu pesan juga, ini sebenarnya pesan ini sebenarnya sudah pasti sebenarnya mereka teman-teman kakak-kakak sudah tahu. Mie instan itu kan harus dimasak lagi. Tapi kan sudah ditulis instan, ya pasti harus dimasak lagi kan? Cara Tuhan itu begitu. Kalau menurut saya tidak bisa langsung, aduh Tuhan kok begini, tak bisa jadi. Pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa pun 10 tahun. Jadi yang saya alami itu dari saya sekolah 2017 sampai 2021 lah saya sudah mulai ke gereja. Akhirnya saya dapat teman-teman pelayanan juga, akhirnya mereka ada satu pelayanan. Jadi dari semua yang terjadi akhirnya saya mulai benar-benar paham Tuhan Yesus punya kuasa dalam hidup. Siap. Jadi gara-gara kamu mau mempertimbangkan pindah agama itu, papa sama mama jadi ini ya, merancangkan strategi ya gitu ya. Jadi akhirnya terbuka lagi komunikasi gitu sama mereka ya. Jadi harus kamu begitu dulu ya, terancam dulu mereka ya, betul. Ya, memang benar-benar bukan niatnya saya. Iya betul. Sama kakaknya potong. Waktu itu mereka bilang, hari ini karena cewek jadi begini. Tidak. Tapi banyak loh yang kayak dia nih, banyak loh. Kalau teman-teman lihat TikTok terus ada dari server sebelah ngebahas soal server kita gitu ya. Saya paling suka baca di kolom komentarnya. Kalau ada ngata-ngatain saya skip. Saya pengen yang kasih bantahan atau penegasan dari apa yang ada di video itu. Seru loh. Dan kalau kita nggak punya akar yang kuat ya, kita akan mempertimbangkan memang server sebelah itu lumayan menarik gitu. Edit. Saya sudah nyembah pohon. Oke, Edwin. Oke, kita bicara soal changing hearts, perubahan hati ya. Kalau melihat saya sekarang yang ada dulu di depan, saya sangat sulit membayangkan 5 atau 10 tahun ke belakang. Saya sangat sulit membayangkan saya akan seperti ini. Sangat sulit sekali. Saya dulu itu, saya punya kelemahan terbesar itu temperamen. Gitu. Temperamen itu jadi satu-satunya kelemahan terbesar. Saya dulu sangat percaya bahwa setiap orang itu punya hak untuk menghakimi orang lain. Always hak. Saya sangat percaya bahwa itu dulu. Jadi saya sangat tidak menerima orang bikin jago kah, bikin kesalahan kah, atau bikin kerusakan di kompleks. Saya sangat tidak terima. Dulu aja jadi berada di Entro. Saya sekolah di sana SMA 4. Itu awal mula. Jadi saya dulu gitu. Jadi hal-hal yang saya rasa tidak membawa keuntungan untuk saya, hal-hal yang tidak membawa sesuatu. Saya akan bertanyakan itu. Saya bilang ini untuk apa? Termasuk kekristenan Tuhan Yesus itu pertanyaan. Karena apa? Karena dia itu gereja 4 gitu. Gereja 4 semua beda-beda, GKI lah, Katolik, GBI, ada semua di sini. Tapi kehidupan anak-anak remaja di situ, rusak sekali. Kayak gitu.
Itu pertama kali dalam saya punya kehidupan, itu SMA kelas 2 itu saya berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh itu. Pertama kali. Tidak pernah saya dulu berdoa juga, sudah selesai. Kayak gitu, padahal sudah susah itu berdoa makan, berdoa untuk tidur. Tapi itu pertama kali. Saya berdoa itu sangat serius, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau ini ada atau tidak? Saya tidak melihat satu bukti bahwa Tuhan ini ada dalam satu kehidupan. Saya percaya bahwa dulu apa yang saya raih, apa yang saya dapat itu berasal dari kekuatan sendiri. Karena saya belajar, karena saya latihan, makanya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saya tidak merasa bahwa Tuhan buat apa, agama buat apa sih? Kayak gitu. Sejak saat itu saya pergi gereja. Biar di rumah dong kasih bangun kayak itu pergi hilang main PS di mana kah di muslim lari kayak teman-temannya muslim punya rumah. Pokoknya saya pergi ibadah. Saya merasa bahwa tidak ada suatu urgensi untuk sama menyembah Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, tetap hidup, tetap sehat juga waktu itu. Tapi suatu ketika begini saya masuk kuliah. Itulah kuliah di STPDN yang sekarang namanya IPDN. Itu kan kegiatan semua kan diatur gitu. Jadi tamunya pergi ibadah. Itu kalau pergi ibadah itu berarti dia badan itu yang batu, dia keras. Gitu. Dia batu. Kalau dia pergi ibadah hari Minggu itu berarti jago sekali anak-anak Kristen itu. Kalau dia pergi. Karena yang di kampus begitu kan. Jadi akhirnya pergi gitu. Dan bareng-bareng sakit. Hari Senin pergi hari Minggu. Jadi tapi itu juga tidak mengubah saya, gitu. Hari Minggu itu juga tidak mengubah, cuma datang ibadah. Perhatikan apa? Pendeta dan penjaga ini tidak perhatikan juga. Paling duduk juga cerita-cerita mobil, cuma di belakang. Ibadah. Pendeta turun, biasa kan kalau pendeta turun tuh biasa ada apa? Waktu jemaat apa kan? Masih lanjut, pokoknya masih ada lah. Tatanan ibadah. Itu saya dulu tuh pendeta turun saya jangan keluar langsung. Pendeta turun aja keluar. Yang penting khotbah selesai, next. Jadi di tahun 2019 itu tingkat 3 waktu itu regional di regional Papua. Saya selama menjadi seorang senior di kampus itu, yang tadi saya bilang saya sangat temperamen. Tapi saya punya temperamen ini saya kontrol dengan satu nilai yang saya pegang yaitu toleransi. Kayak gitu. Jadi saya akan menoleransi saya punya junior ini ketika dia berbuat kesalahan 1 dan 2 kali, kayak gitu. Ketika saya ketemu sama orang, saya akan kasih tahu sama orang gitu. Saya bilang, adik kamu harus hidup baik-baik ini supaya semua enak. Jika adik yang terbikin salah, saya tidak akan sentuh orang kan. Saya sangat tidak setuju dengan senior-senior yang usil ya. Maksudnya adik-adik itu tidak bikin kesalahan tapi hukum orang lah, kayak gitu. Puji Tuhan sekarang sekolah itu sudah semakin berubah. Dulu itu kita salah atau tidak salah kita dapat hukum, kayak gitu. Kalau di internet sekarang ini tidak ada kekerasan, nah itu mengkosong sekali. Ya bilang sekolah kekerasan seperti itu. Jadi saya sangat menentang hal-hal itu. Jadi saya menoleransi adik-adik yang maksudnya itu tidak buat kesalahan, tidak itu. Tapi ketika saya kasih tahu 1, 2, 3, 4 kali berulang kali dia tidak melakukan apa yang saya perintahkan, itu berarti hancur. Itu ada penjulukan dulu tuh malaikat maut itu di kampus. Kalau saya sudah kan itu berarti penghakiman terakhir. Gitu. Sudah ngeri sekali itu bukan ini, tapi ini terjadi gitu. Itu saya malaikat maut sudah itu. Karena saya tidak pernah bicara-bicara dengan adik-adik orang kayak nasihat-nasihat panjang, saya tidak pernah. Saya tahu nih, oh ini yang saya bicara kemarin terdengar yang ada. Fix, Ica sudah mau gitu. Akhirnya begini sudah aku punya kehidupan kampus, saya terkenal dengan tukang jaga, tukang pukul dan segala macam. Saya tingkat 3 itu tiba-tiba ada kegiatan retret gitu. Jadi saya waktu itu tuh kita selesai kegiatan drum band itu ada kegiatan padat sekali. Terus tiba-tiba hari Jumatnya itu ada kegiatan, ini saya malas sekali. Tapi karena kampus jadi sudah ikut lagi ke retret itu. Sudah saya kiranya retret itu mestinya retret yang biasa-biasa dan orang tua, cuma duduk saja. Wih ternyata di situ anak muda semua.
anak muda gue menyembah Tuhan apa segala macam luar biasa. Dan waktu itu kan saya tidak merasakan sesuatu. Jadi cuma lihat saja begini. Tapi satu ketika begini itu direntret lagi, waduh itu kurang ajarnya. Itu malamnya itu kita mau keluar, mau jalan-jalan keluar, pulang dilarang. Dan kita mau keluar. Pas saya mau keluar begini ada teman satu, dia anak PLN gitu. Karena dia dulu sendiri-sendiri, tapi teman saya ajak dia. Saya tahu kenapa Pak? Saya ajak dia. Naik mobil kita keluar. Sudah, karena dia orang baru ya sudah saja kenapa? Tanya namanya siapa, di gereja di mana, apa segala macam. Jadi kan tadi ibadah gitu, ibadah terus pendetanya bahasa roh apa segala macam loh. Akhirnya anak-anak di dalam mobil ini semua menunjukkan bahasa roh itu. Nah bahasa roh itu bahasa Spanyol kan, bahasa Italia kan. Begitu pula anak-anak bicara. Pokoknya yang tadi ibadah itu dilucukan gitu di dalam mobil gitu. Teman yang PLN itu mungkin dia tak terima. Tapi dia tidak marah. Tapi dia bicara kebenaran firman Tuhan. Dia bicara dan dia bicara apa ya? Ada energi tersendiri yang pertama kali saya rasakan dalam satu kehidupan. Seorang anak muda dia bisa bicara kebenaran seperti itu. Saya kira dia pendeta. Saya pas tanya gini, asal itu dia di PLN. Disitulah awal mula Tuhan memberikan apa ya? Karunia rasa penasaran yang luar biasa tentang dia. Kenapa bisa seorang anak muda, dia bukan pendeta tapi dia bisa bicara kebenaran seluar biasa itu. Jadi bukan kata-katanya, tapi ada energi tersendiri yang kita rasakan gitu. Ada getaran tersendiri yang kita rasakan dari perkataannya dia gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia bicara Tuhan Yesus ini. Nah, kalau dia bicara begitu juga dari kecil juga saya sedengar. Tapi malam hari itu dia bilang begini, Tuhan itu kalau kita tidak kasih makan kita punya roh, kita tidak memberi makan kepada kita punya roh, baca kita apa segala macam, kita tidak akan bisa merasakan dia. Bisa penasaran kasih makan roh bagaimana? Gitu. Akhirnya di situ mulai saya penasaran, saya tanya sama dia. Jadi teman-teman dalam mobil semua pergi tinggal teman yang dari PLN ini. Tapi saya tempel terus. Pertama kali saya merasa penasaran tentang Tuhan hari itu. Sudah, saya tanya. Tiba-tiba begini. Sudah pas masuk ibadah, sesi worship. Pertama kali dalam saya kehidupan saya jatuh. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya menangis. Saya merasa itu ada pribadi yang datang di hadapan saya. Saya merasa hari itu tuh kayak saya tidak merasakan ada orang banyak sih, tapi saya tidak merasakan ada satu pribadi yang pegang satu kepala. Saya merasakan itu. Gila sekali. Dan mulai dari situ semua pertanyaan yang saya tanyakan tentang Tuhan itu dijawab di dalam retret itu. Hari itu juga. Kenapa Tuhan ada? Kenapa manusia hidup? Gitu. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia? Gitu. Kenapa Yesus? Gitu. Itu yang jadi hal yang mengubahkan satu hati. Gitu. Dan saya yakin dan saya percaya kasih karunia Tuhan untuk mengubahkan hati seseorang itu bisa terjadi dengan respon yang baik juga dari anak-anak itu, dari orang yang Tuhan mau bertemu dengan dia itu. Karena saya yakin sampai waktu itu seperti Sakius yang penasaran. Begitu. Saya yakin harus percaya karena Sakius penasaran sampai dia panjat pohon, akhirnya Tuhan Yesus bisa datang menginap di dia punya rumah. Dan lewat firman itu bisa diubahkan betul itu. Jadi itu waktu dia bilang kalau Sakius tidak penasaran, Tuhan Yesus kayaknya bisa jalan dulu saja. Tapi karena dia punya satu rasa penasaran dari siksa penasaran sekali. Dan akhirnya saya belajar sangat dulu saya punya kasih mula-mula sangat ekstrim sekali kan, sangat ekstrim. Saya bawa kita kemana-mana. Terus cerita mau ambil superior itu. Saya bawa kita kemana-mana. Saya tidak percaya itu saya. Saya menginjili orang yang saya pukul 2 minggu sebelumnya. Adik saya pukul 2 orang itu saya menginjili orang bayangkan saya kemana. Akhirnya muncul kan julukan baru sama saya itu Rasul Paulus akhirnya. Rasul Paulus saya
keluarga orang-orang yang dianiaya itu dia Injil lagi. Dan situ saya percaya bahwa firman itu bukan dongeng. Gitu. Saya percaya sekali. Saya percaya bahwa siapapun bisa berubah. Dia mau segila apapun dia kan bisa berubah kalau Tuhan datang sama dia. Kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kayak gitu. Tapi hal yang penting yang harus saya tanamkan, harus teman-teman tanamkan soal changing heart. Changing heart ini mudah sebenarnya. Mengubah itu momen menurut saya, tapi menjaga perubahan hati kita ini. Karena saya percaya ketika kita changing heart itu, hati kita diubah, kita mengalami Tuhan, itu ada benih yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Benih yang baru, akhirnya kita bisa melihat kebenaran, kita bisa melakukan kebenaran. Tapi masalahnya benih yang lama itu tidak hilang, gitu. Benih yang lama tidak hilang dalam hidup kita ya, dia tetap ada. Ketika benih yang baru yang Tuhan kasih kita tidak jaga, kita tidak kasih makan, maka benih yang lama itulah yang akan muncul. Makanya kita bisa menjadi jahat lagi, kita bisa ini. Jadi puji Tuhan saya ketemu banyak sekali orang-orang yang bisa mengajar saya begitu. Saya selalu minta dimanapun saya berada, adalah orang atau komunitas yang bisa menjaga saya, karena kita peperangan kan menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan. Gitu. Hati kita nih menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi saya sangat bersyukur sekali ada kakak-kakak yang waktu itu mentor saya juga, kasih tahu saya, jaga saya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan mungkin itu saja cerita tentang changing heart. Itu yang kalah. Thank you. Kesimpulannya kalau yang saya dapat dari dua cerita mereka ini adalah kita bisa perubahan terjadi dalam hidup kita itu kalau kita ketemu dengan Tuhan. Gitu. Nah, untuk ketemu sama Tuhan tuh dibutuhkan rasa penasaran. Kan carilah dulu kerajaan Allah. Berarti kan kalau kata kalimat carilah dahulu kerajaan Allah itu menurut saya disuruh cari karena kita nggak tahu kerajaan Allah itu kayak apa, kayak gimana, bentuknya gimana, modelnya seperti apa. Tapi disuruh cari. Nah, proses pencarian itu tuh harus penasaran. Kalau nggak penasaran kita akan berhenti tengah jalan. Gitu. Nah, waktu penasaran itulah baru kita ketemu dengan pribadi yang tadi Edwin sebut. Dari penasaran yang Ari juga. Beda dari dua ini kan judulnya mereka berdua penasaran judulnya. Gitu ya. Dengan different case gitu ya, kasus yang berbeda tapi kesimpulan sama mereka sama-sama penasaran. Usia beda tau kalian kan? Usia kan? Nah, iya. Jadi momennya beda-beda gitu. Ada yang di KKR, which is itu cukup familiar ya, gitu ya. Dan tapi dia bisa ketemu dengan orang yang buat dia beda sendiri gitu. Kalau Ari harus dengan masalah keluarganya, nah kalian apa? Gitu. Tapi kalau kalian nggak penasaran untuk mencari pribadi itu, ya tidak akan ada pernah perjumpaan tidak ada, berarti tidak ada perubahan hati. Nah, after perubahan hati kita berubah, ya kita harus cari komunitas yang tepat yang bisa saling menjaga, itu saling menasihati dan sebagainya. Jadi itu runutannya itu udah begitu. Makanya jangan lari dari komunitas, even lagi proses pencarian. Gitu. Tapi juga jangan menutup diri dengan dunia luar, karena Tuhan bisa bicara juga di dunia luar. Kayak Edwin tadi kan di gereja dia nggak dapat apa-apa, dia dapatnya di bus, di orang PLN tadi di mobil tuh, nah di mobil gitu, bukan sedang ibadahnya gitu. Jadi itu ya, jangan anti dengan dunia luar, tetap juga berfungsi di situ. Pasti Tuhan juga punya cara masing-masing buat kita gitu. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua.